Halo, nama saya Debra dari kelas 9C. Saya akan mempresentasikan ujian praktik tes tanggapan kritis yang bertema pernahkah hukuman mati untuk pelaku pelecehan seksual? Pantaskah hukuman mati untuk pelaku pelecehan seksual? Dalam isi evaluasi saya adalah dalam berapa bulan yang lalu, pada tanggal 4 April 2016 sekitar pukul jam 20.33 kita digambarkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial C yang diduga dilakukan oleh 15 orang pemuda tanggung dan 4 orang diantaranya masih remaja sudah diputus oleh pengadilan. Deskripsi saya adalah tentu saya mendukung karena pelaku pelecehan seksual tidak baik, patut ditiru bagi sekitar lingkungan masyarakat, dapat menyebabkan trauma atau trauma berat kepada korban-korban yang sudah dilecehkan. Depresi juga berat untuk para korban juga. Dan contohnya itu tidak ingin melakukan aktivitas di luar, kayak ingin bertemu laki-laki atau orang lain, atau berkurangnya semangat hidup, atau ingin membunuh diri sendiri, bunuh diri. Contohnya itu kayak kasus Heri Wirawan yang melakukan kekerasan secara kepada 13 santriwan pada kota Bandung 4 April 2022, sehingga Heri Wirawan mendapatkan hukuman mati, hukuman di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dan Heri Wirawan juga harus diwajibkan membayar uang pengganti kerugian korban-korban. Karena itu sedihnya keluarga korban yang mendengar berita anaknya menjadi korban pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya dukung pemerintah untuk melakukan peraturan hukuman mati untuk pelaku kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, betapa pentingnya adil pemerintah terhadap kasus pelecehan pada seksual yang ada di Indonesia. Tetapi ada sebagian atau segelintir orang yang tidak mendukung hukuman mati untuk pelaku pelecehan seksual. Menurut orang-orang tersebut, hukuman mati terlalu sadis atau terlalu berlebihan menurut segelintir atau sebagian orang tersebut. Contohnya organisasi nasional hak asasi manusia atau komunis HAM yang ada di Indonesia. Menurut HAM, lebih baik pelaku pelecehan seksual kebiri alami atau kimia dengan cara menyuntikkan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual, maka hukuman mati diterapkan di Indonesia. Pelaku pelecehan seksual tentu akan jera dengan kelakuannya. Isi penegasan ulang saya adalah pendapat saya tentang pantaskah hukuman mati untuk pelaku pelecehan seksual untuk lebih berhati-hati dan bersosialisasi baik dalam teman, sanak saudara, dan keluarga. Dengan cara itu kita terhindar dari kejahatan seksual, atau karena itu hal yang harus kita lakukan seperti tidak berjalan kesepian atau berjalan sendirian, atau jalan itu sepi, kita tidak boleh melewatkannya karena takutnya ada kenapa-napa atau apa. Semoga dari kasus ini kita dapat belajar dan berhati-hati dan dijauhkan dari kejahatan. Sekian dan terima kasih.